Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana kita ini harus beribadah kepada Tuhan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, karena itu kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan punya tujuan dan rencana atas hidup kita, tetapi ada hal yang bisa merintangi kita untuk menggenapi semua tujuan ilahi itu. Kitab Ibrani 12 ayat 1 berkata, apa yang begitu merintangi kita? Beban dan dosa. Beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Nah, hari ini saudara, saya pengen kita sama-sama belajar. Kenapa orang Kristen itu hidupnya banyak beban? Siapa yang hari ini lagi ada beban? Angkat tangan. Yang lagi pikul beban. Yang tidak lagi ada beban. Ya. Saudara, beban itu pun ada banyak faktor penyebabnya. Ada yang orang pikul beban itu ya karena memang Tuhan izinkan. Kita ini hidup lurus-lurus saja itu sudah banyak beban. Apalagi kalau hidup kita tuh bengkok-bengkok. Tetapi yang saya temui di dalam pelayanan saya di lapangan, ya, karena saya ini hamba Tuhan yang suka turun ke lapangan juga. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami beban dalam hidup mereka itu karena kebodohan mereka sendiri. Ya, kira-kira 80-90% lah. Ya, yang datang konseling itu belum pernah ada yang datang, Bu. Saya ini ada beban berat, Bu. Kenapa? Saya mau dibunuh karena nama Yesus. Itu jarang sekali. Ya, ada yang, Bu, saya mau dibunuh. Kenapa? Saya utang belum bayar, utang online. Tidak usah angkat tangan di sini yang terjebak utang online. Bertobat saja di dalam hati. Ada yang datang saudara dengan masalah, saya sudah tidak kuat dalam pernikahan, mau bercerai, Bu. Kenapa? Karena saya salah pilih jodoh. Dulu saya belum kenal Tuhan. Jadi saya pilih jodoh sembarangan. Berapa banyak yang belum nikah di sini? Tolong angkat tangan yang belum nikah. Yang masih jomblo angkat tangan, enggak usah malu. Yang tinggi yang jomblo, berbahagia bagi yang jomblo. Tepuk tangan buat yang jomblo ini. Ya. Yes, hidup jomblo. Kenapa? Bersyukur. Masih bisa buka mata, cari jodoh yang terbaik. Ya, kenapa saudara? Karena banyak orang itu karena bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan, main tabrak kanan kiri. Ya, soalnya aduh Bu, sudah kepala 25 ini belum laku-laku, 26 belum laku juga, 27 ya obral belum laku juga, 28 diskon 70%. Nggak laku juga, Bu, 29, aduh terpaksa lah, Bu. Saya berdoa buat Yakobus, Matius, Markus, Lukas, nggak datang, yang datang Zulkifli. Ya udah, karena cuma itu yang ada, ya sudahlah, Bu. Daripada saya nggak laku. Banyak orang Kristen bodoh sehingga hidup mereka penuh dengan beban. Kita harus tahu apa yang menghalangi kita untuk mencapai garis finish yang sudah Tuhan tentukan. Yang pertama beban, yang kedua dosa. Nah, kenapa kita ini punya beban-beban yang seharusnya kita nggak pikul? Kalau kita menderita karena kebodohan, itu kayak orang Kristen, dia sudah naik truk tapi dia masih pikul karung beras. Harusnya kan kalau udah naik truk, ya udah taruh aja gitu bebannya. Tapi karena bodoh, ya ambil salah keputusan, mengambil di dalam bisnis, salah ambil keputusan. Karena tergiur keuntungan yang banyak. Nah, kenapa kita ini bodoh, saudara? Saya pengen kita baca sama-sama dulu ayatnya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Efesus 5 ayat yang ke-17, saudara. Baca sama-sama kalau sudah ada 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang tidak sekolah. Nggak apa-apa, mungkin cuma lulus SD karena dulu kesempatannya memang, ya orang tua udah nggak bisa sekolahin bu, saya ini cuma lulus SD, it's okay. Karena di pandangan Tuhan, orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak lulus sekolah, tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak terjadi kemalangan, beban-beban yang tidak harus kita pikul. Itu terjadi karena kita ini bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita ngerti, akan ada banyak beban yang nggak seharusnya kita pikul. Ya, saya pengen kita semua buka mata hari-hari ini. Jangan jadi Kristen yang bodoh, supaya engkau nggak salah nikah. Ya, nggak salah ambil keputusan di bisnis. Kan sayang saudara, kita bayar harga terlalu mahal untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu ya menanggung itu. Tapi karena kita bodoh ya, nah sekarang kita mau pinter, mau mengerti. Karena orang yang pinter di hadapan Tuhan adalah orang yang ngerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi pinter malam ini? Kita semua mau jadi pinter. Artinya pinter apa? Bukan pinter itu matematika, tapi pinter mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat berkata di sana begini. 1 Petrus 1 ayat 4. Hiduplah sebagai, dikatakan di sana 14, maaf, 1 Petrus 1 ayat 14. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang itu kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, dia dikuasai oleh hawa nafsu waktu kebodohan. Jadi dengan kata lain, orang yang bodoh itu dia hidup dikuasai hawa nafsunya. Sehingga banyak pasti terjadi kesalahan. Ya, karena dia hidup dipimpin oleh hawa nafsunya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu ya pada waktu kebodohanmu. Saya pengen di sini setiap kita yang hadir, kita semua sudah terbebas dari kebodohan. Ya, ayo setidaknya kita dari dalam gereja dulu menjadi orang-orang yang hidupnya bisa berdampak bagi bangsa ini. Kita dulu nih anak-anak Tuhan, tapi masih banyak kita temui di luar orang-orang Kristen yang menyebut dirinya anak Tuhan tapi hidupnya menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena bodoh. Ya, bagaimana cara kita bisa membuang kebodohan? Hiduplah, dikatakan di sana firman Tuhan berkata, jangan hidup lagi ya menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal firman Tuhan, harusnya kita tidak bodoh lagi, kita ngerti kehendak Tuhan. Sehingga semuanya bisa Tuhan ubahkan. Ya, ketika saya berjumpa Yesus, Tuhan ubahkan semuanya, cara pandang saya, bahkan cita-cita saya, semua Tuhan ubahkan. Kenapa? Karena saya mulai mengenal Kristus. Saya mulai belajar taat, hidup di dalam ketaatan dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menguasai saya dulu pada waktu kebodohan. Yang pertama, orang bodoh itu hidupnya dikuasai hawa nafsu. Ya, apa-apa itu bawaannya nafsu. Jadi saudara, kan nafsu itu baik, yang jelek tuh kalau ketambahan hawa. Ya, nafsu makan itu baik. Kalau makan yang normal tidak dikuasai hawa nafsu makan. Nafsu makan yang normal tuh sehari 3 kali. Tapi kalau orang dikuasai hawa nafsu makan, ya harusnya 3 kali jadi 6 kali. Yang makannya 6 kali sehari enggak usah angkat tangan. Malu aja gitu dalam hati. Lalu tidur itu juga nafsu. Baik, karena kalau kita nggak tidur itu bahaya.
Tapi orang yang nafsu tidur itu kalau tidur 1 hari berapa jam minimal? Ya 6, 7, 8 jam lah paling banter. Itu sudah pol itu 8 jam. Tapi kalau orang dikuasai hawa nafsu tidur, ya sehari dia tidur 16 jam. Padahal 1 hari cuma 24 jam. Anak-anak muda yang suka begadang, jangan bodoh kamu main HP sampai tengah malam. Berapa banyak yang sudah mengalami lagi main HP, ketiduran, HP-nya jatuh di kepala. Nggak usah angkat tangan, banyak pasti. Ya, jangan bodoh. Engkau menghabiskan ya nafsumu nggak tidur. Kita harus tidur. Ya, 1 hari itu 8 jam. Tapi kalau orang dikuasai nafsu tidur juga sehari dia tidur 16 jam. Karena dia main HP kalau malam, tengah malam, nanti besoknya dia tidur seharian. Itu namanya dikuasai hawa nafsu. Ya, seks itu nafsu yang Tuhan ciptakan baik bagi manusia. Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, ya itu ya, tiap hari nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Bertobat. Saya berdoa anak-anak muda di sini. Jangan engkau membiarkan matamu itu menyesatkan engkau. Sekarang itu dosa hanya sejauh jari kita nih, mau lihat apa di sana. Karena ini internet, dunia internet ini sekarang luar biasa. Saya mau cari artikel tentang kaki Dian, saya ketik kaki Dian, yang muncul Dian punya kaki. Nah sekarang terserah saudara nih mau cari kaki Dian bener atau Dian punya kaki. Wah ngeri saudara, mau dilanjutin atau kita mau ambil keputusan saya nggak mau bodoh. Karena kalau engkau bodoh, hati-hati engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga banyak anak-anak muda yang melakukan seks akhirnya di usia dini. Ya sudah tidak bisa sudah nggak dipungkiri lagi sekarang. Orang datang konseling kepada saya tidak sangka Bu, anak saya masih SMP Bu, ternyata sudah 3 kali aborsi. Ini terjadi, ini fakta. Ya, tapi saya berdoa anak-anak muda di sini, engkau tidak bodoh, jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau engkau mau melihat Tuhan memberkati masa depanmu, jangan jadi orang murahan, ya, supaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Amin, yang wanita-wanita, ya, berani berkata tidak kepada dosa. Ya, Alkitab berkata, jangan lagi kamu hidup dikuasai hawa nafsu yang dulu menguasai kamu di waktu kebodohanmu, tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, ayat 15. Sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya makanya hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, mari kita hidup dalam ketakutan, bukan artinya serem gitu lihat Tuhan, tapi takut akan Allah. Orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Ya, apa yang membuat kita ini menjadi berbeda dengan dunia? Karena hidup kita sudah diubahkan. Kita tidak bodoh lagi. Saudara, kalau engkau hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan, menjadi orang yang bodoh, rugi. Ada begitu banyak hal besar yang Tuhan mau bukakan bagi kita. Jangan bilang, saya ini kan cuma siapa saya Bu? Saya ini dulu sebelum bertobat, saya ini bukan apa-apa juga. Saya ini hanya sampah yang harusnya dibuang, selesai, dan saya nggak ada apa-apanya. Bahkan saya mau mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri karena saya sudah stres dengan hidup saya, rasanya sudah hancur, sudah rusak, semuanya sampah. Tapi waktu saya menerima Tuhan Yesus, makanya saudara tuh bersyukur. Saudara sudah mengenal Yesus, harusnya hidupmu tuh lebih lagi. Ngerti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ada sesuatu yang besar di depan kita yang mau Tuhan kerjakan. Ayo kita menjadi Kristen yang hari-hari ini benar-benar mau berdampak. Percayalah saudara bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup berperkara.
Tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan itu Tuhan yang bekerja, dia tidak melihat rupa. Kalau manusia menjadikan tolak ukur dari seseorang bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi sesuatu itu, oh kalau dia sekolahnya tinggi. Kalau Tuhan enggak. Ingat ketika Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumahnya Isai, dia bilang ada seorang anaknya di sana yang akan aku urapi menjadi raja atas Israel. Ya, ada seorang yang berkenan di sana. Lalu akhirnya Samuel pergi ke rumah Isai, disuruh nanti datang ke upacara itu anak lelakimu semua ajak, karena satu di antara mereka akan diurapi Tuhan menjadi raja. Lalu Isai mengajak 7 orang anak lelakinya. Ketika Samuel melihat Eliab kakak Daud yang tertua, wah ganteng, perawakannya baik, berpendidikan militer. Lalu Samuel berpikir, inilah dia orang yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berpikir begitu, Tuhan bilang, enggak, aku sudah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan berpikir Tuhan gak bisa pakai hidupmu. Saya ini cuma biasa, saya ini siapa? Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Dan ada perkara besar yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupmu dan hidup saya. Ketika ditanya lewat satu, tidak ada satupun yang diurapi Tuhan. Mereka semua adalah prajurit. Lalu Samuel bertanya, Isai, sudah ini semua anakmu? Oh masih ada satu. Mungkin, tapi nggak dicatat. Isai bilang gini mungkin, aduh dia nggak usah lah, nggak masuk hitungan. Makanya nggak saya ajak ke sini. Dia cuma menggembalakan kambing domba yang beberapa ekor. Mungkin bapaknya berkata begitu. Kenapa saya nggak ajak dia sini? Nggak masuk hitungan. Dia bukan prajurit. Dia nggak pernah saya sekolahin prajurit untuk ikut. Tetapi Samuel berkata kita tidak akan duduk makan sebelum dia dipanggil. Dipanggillah Daud saudara, orangnya sederhana. Dia mungkin tidak sepinter kakak-kakaknya, tetapi dia adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Hatinya itu tertuju kepada Tuhan. Ketika Samuel melihat dia, Tuhan berfirman, inilah orang yang berkenan di hatiku. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Sebab dia mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita semua punya kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang berarti hidupmu. Engkau gak dipanggil cuma jadi begitu-begitu aja. Ada banyak hal besar yang engkau bisa lakukan buat keluargamu. Dan Tuhan tidak memandang rupa. Dia gak lihat sekolah kita. Dia gak lihat latar belakang kita. Bahkan Daud tercatat punya beberapa sejarah tentang kejatuhan. Dia pernah bersinah dengan Betsheba istri Uria dan dia pernah membunuh. Tetapi Daud bertobat, dia punya hati yang lembut ketika ditegur, dia menangis dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, kita semua pernah punya kegagalan, tapi Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan gak pernah hitung berapa banyak kali engkau jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan selalu menunggu kapan engkau kembali untuk datang kepada Dia. Bangkit. Kita lihat orang-orang di Alkitab yang dipakai Tuhan. Yusuf, dia dibuang oleh keluarganya sendiri. Tapi karena Yusuf mengerti kehendak Tuhan, dia tahu dimanapun dia berada, kehendak Tuhan menyertai dia dan pasti akan tergenapi. Sehingga ketika dia dijual jadi budak, dia tidak bersungut, dia nggak kepahitan sama keluarganya. Dia nggak nangis dan bertanya, Tuhan kenapa saya jadi budak Tuhan? Enggak, dia jalani hidupnya terus dengan takut akan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Dan kalau kita tahu Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Bukankah Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang-orang yang hatinya teguh berpegang kepada Dia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya teguh, biar dia dapati hari ini saudara. Saudara dan saya memiliki hati yang sungguh-sungguh mempercayai dan mengerti kehendak Tuhan. Biar dia dapati. Dan bagaimana kita mau menggenapi semua itu urusan Tuhan. Bagian kita ngerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jangan bodoh kata Alkitab.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Orang bodoh tidak mungkin berpikir untuk hidup dalam kekudusan. Hanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan yang akan menyerahkan hidup mereka untuk belajar hidup dalam kekudusan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dan jika kita menyebut dia Bapa, yaitu Bapa yang menghakimi semua orang tanpa melihat apapun, ya, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan kelak perbuatan kita. Maka marilah kita hidup di dalam dunia ini menumpang, kita hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, sudah cukuplah kita ini berputar-putar. Bangsa Israel berputar-putar puluhan tahun. Kenapa? Karena gak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, kenapa masalah saya gak selesai? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Karena engkau tidak ngerti kehendak Tuhan. Engkau cuma berdoa supaya ada jalan keluar dari masalahmu. Tapi engkau gak bertanya, Tuhan, kenapa engkau izinkan masalah ini terjadi? Apa yang Tuhan mau bicara kepadaku? Bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu cuma semudah dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan, mengubah sikap hati kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Kenapa orang Kristen berputar-putar di masalah yang sama? Karena engkau gak ngerti-ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Ada yang datang kepada saya, Bu, saya tuh sakit hati terus ya sama mertua saya. Kenapa ya, Bu? Puluhan tahun dia bikin begini sama saya. Saya bilang karena kamu gak ngerti. Apa maksud Tuhan? Kenapa mertuamu gitu? Ya kamu kurang mengasihi mertuamu. Coba kamu lepaskan pengampunan, kasihi dia, selesai. Yang Tuhan mau itu kamu lepaskan pengampunan, tinggalkan egomu, kasihi mertuamu lebih lagi. Kalau kamu mau melakukan itu, kan firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selama kamu ngerti kehendak Tuhan tuh cepat masalah selesai. Kenapa masalah gak pernah selesai dengan hidup kita? Karena engkau gak pernah ngerti apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab. Yusuf mengerti, dia harus menjalani itu semua. Karena ada sebuah panggilan Tuhan yang dia tahu di depan sedang menanti dia, yaitu besar. Kenapa kita gak pernah lulus? Dan kenapa kita gak pernah lihat? Ingat saudara, masalah itu terjadi lama atau cepatnya tergantung responmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih berputar-putar, gak ngerti-ngerti, protes sama Tuhan, merasa tidak, tadi sore, tadi siang saya sampaikan, Ayub membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau membela perkaraku di hadapanmu. Ya, kenapa aku mengalami begini. Sekarang keluh kesahku menjadi pemberontakan di hadapan Allah. Sok tahu saudara. Ya, merasa diri sombong, mengalami masalah, bukannya merendahkan hati, malah memberontak terhadap Tuhan. Keluh kesah berubah menjadi pemberontakan. Lalu dia berkata, aku mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, gak kutemukan. Aku mau mengadukan pembelaanku kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya untung Ayub menyadari. Dia berkata, tetapi engkaulah Allah. Engkau yang lebih tahu untuk membentukku. Engkau yang lebih tahu hari-hariku. Dan ketika engkau sudah menyatakan sesuatu akan engkau kerjakan, engkau akan mengerjakannya sampai tuntas. Percuma saudara itu mau berbantah dengan Tuhan. Lebih baik sekarang rendahkan dirimu dan cari tahu, Tuhan, apa maksudmu dari setiap masalah yang aku hadapi ini? Apakah itu kesombonganku? Ya, kemarin ada seorang ibu yang datang kepada saya, Bu Debbie, kami sedang mengalami masalah keuangan dan terpaksa kami harus mulai menjual aset satu demi satu. Tapi saya banyak dengerin khotbah-khotbah ibu, Bu. Saya bersyukur, Bu. Nggak apa-apa kami kehilangan banyak aset, tapi dengan perkara ini sekarang suami saya mencari Tuhan. Saya lebih suka begini, Bu. Saya sudah mengerti sekarang kehendak Tuhan karena saya ikuti semua khotbah-khotbah ibu. Lebih baik kami kehilangan beberapa aset, tapi suami saya bertekuk lutut mencari Tuhan, daripada kami kaya raya, tapi suami saya tidak mengenal Tuhan. Saya bilang, mantep Bu imanmu. Itu loh yang Tuhan cari.
Tapi kalau istri nggak ngerti kehendak Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa aset saya hilang Tuhan? Kenapa Tuhan? Waktu engkau ngerti kehendak Tuhan, semua jadi indah saudara. Di dalam setiap masalah pun kita bisa bersyukur. Karena kita bisa melihat rencana Tuhan. Belum tentu yang pahit itu racun. Tapi belum tentu yang manis itu juga sesuatu yang sehat. Bisa jadi yang manis itu berubah menjadi racun. Tapi bisa jadi yang pahit itu adalah obat bagi jiwamu. Obat bagi kehidupanmu. Belajar mensyukuri hari ini. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan. Waktu Yusuf mengerti kehendak Tuhan. Dia tahu jalan satu-satunya untuk menuju istana raja adalah lewat pintu penjara. Yusuf tidak akan pernah sampai ke istana kalau dia tidak lewat pintu penjara. Ada begitu banyak hal yang akan Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Tapi waktu engkau mengerti kehendak Tuhan, hidupmu akan berubah. Paradigmamu akan berubah. Apa yang kita cari di dunia ini akan menjadi sesuatu yang berubah. Tuhan akan mengubahkan engkau. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi menuntut Tuhan untuk A, B sampai Z. Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Ada orang yang datang berkata kepada saya, Bu, saya ini tiap hari sakit kepala Bu. Sudah banyak pergumulan, tiap hari sakit kepala. Sudah berdoa? Sudah. Doanya apa? Tuhan sembuhkan sakit kepalaku ini Tuhan. Salah Pak. Terus doanya apa? Tiap bangun pagi berdoa. Bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan aku percaya hari ini aku gak sakit kepala. Aku mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan cuma datang kepada Tuhan tuntut supaya kamu gak sakit kepala. Datang bersyukur dulu. Waktu engkau bersyukur, engkau akan melihat sesuatu berubah. Benar. Lalu telepon saya, benar Bu Debbie, sekarang saya gak pernah sakit kepala. Dulu makin saya tuntut Tuhan makin sakit kepala. Iya, karena kamu sok tahu. Sering kali orang Kristen tuh sok tahu waktu menghadapi masalah tuntut Tuhan, merasa diri benar. Hari ini mari kita coba mengerti. Istri-istri jangan cuma datang, Bu suami saya tuh gak betah di rumah. Coba introspeksi diri Bu, kenapa suamimu gak betah di rumah? Ada dulu seorang ibu tuh saudara datang kepada saya. Suami saya itu betah Bu tidur di hotel, betah pergi kemana. Satu kali saya ke rumahnya saudara. Maaf ya, saya mau masuk ke kamar tidurnya aja mau muntah saya. Kotor luar biasa, baunya itu udah kayak bau kentut. Jadi saya bilang sama istrinya ini, Bu, makanya suamimu ndak betah di rumah. Saya aja tidak betah Bu. Baru 1 hari saya datang. Coba cari tahu, mengerti. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan di balik setiap masalah, apa yang sedang Tuhan ajarkan, pasti saudara. Ya saya yakin kita akan bisa bersyukur melihat semua bahkan yang tidak baik bisa menjadi baik waktu kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Jadi ingat ya, kehidupan mendasar dalam dunia ini adalah kita harus mengetahui kehendak Tuhan agar kita tidak menjadi orang bodoh. Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata di sana, iya, permulaan hikmat ialah apa saudara? Adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Dikatakan di sana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekarang banyak orang tua mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah terbaik. Ya oke, silahkan bagus. Tetapi jangan lupa saudara, kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan hanya ketika secara akademik anak-anakmu itu punya nilai yang baik di sekolah. Tapi ketika mereka mengerti kehendak Tuhan. Dan ayat ini berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan untuk menjalani hidup ini? Saya selalu bilang kepada anak-anak saya,
Mami itu tidak pernah menuntut kalian itu pinter di sekolah harus dapat nilai 100, 1000, enggak. Tapi kalian harus mengerti dan mendapat nilai baik di dalam kehidupan waktu kalian mengenal Tuhan dengan benar. Makanya anak saya satu kali di sekolah, saudara, dia tuh bilang gini, "Mami, aku mau terima raport, ayo online kan." Lalu gurunya bilang, "Ini udah bagus sih Jessica, ini dapat nilai gini, cuma ya ini masih kurang Bu, ya nilainya yang ini." Terus saya tanya sama anak saya, "Itu nilai apa sih Dek? Kenapa kamu kurang?" "Ya iya Mam, waktu itu ujiannya tuh begini loh. Budi disuruh membawa keranjang malam. Waktu sudah malam, Budi disuruh membawa beberapa keranjang naik lift. Lift itu cuma bisa memuat berapa keranjang. Ya karena hari sudah malam, berapa waktu yang dibutuhkan Budi dan berapa banyak keranjang yang bisa dibawa Budi sebelum liftnya itu tutup." Anak saya jawab gini, "Ya yang sedapatnya aja, karena kan udah malam besok lagi. Soalnya kasihan udah malam suruh kerja." Saya bilang sama anak saya, "Kalau Mami gurumu tak kasih nilai 100 loh kamu Dek." Bener juga, karena dia melihat dari segi ya kasihan masa. Jadi saya tanya, "Loh tapi kan itu di sekolah, ya kamu gak bisa jawab gitu." "Ya iyalah Mam, ya aku udah gak mau hitung lagi, kasihan banget orang udah malam disuruh-suruh kerja, pulang tidur kan masih ada hari esok." Nah, ini namanya bagus dalam kehidupan, saudara. Tapi nggak bagus di akademisi. Ya, atau karena saya bilang kamu itu alasan gitu atau malas ngitung. Ya bukan, mikir aja gitu ya. Masa orang malam-malam disuruh ngangkat-ngangkat, orang udah malam juga liftnya udah mau tutup. Ya, saya bilang kepada anak-anak saya, ya kalian harus punya pengertian akan kehidupan. Mami tidak tuntut kamu harus pintar secara akademik, tapi kamu harus mengenal jalan kehidupan. Dan permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus. Itulah pengertian. Ya, mari kita orang tua, sebagai orang tua kita mulai tanamkan kepada anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Bagaimana engkau bisa punya pengertian menghadapi hidup ini? Hidup ini terlalu beresiko untuk kita bisa jalani sendiri. Kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, mereka yang akan mendapat pengertian. Saya ini sudah membuktikan kuasa Tuhan. Saya bukan orang pintar, saudara. Ya saya ini pas-pasan, secara akademik juga saya pas-pasan lah. Tetapi hikmat Tuhan, di dalam segala hal saya melibatkan Tuhan. Saudara mau apa coba? Libatkan Tuhan. Supaya tidak banyak kerugian-kerugian yang iblis bisa curi dari hidup kita. Yang sebenarnya itu gak boleh hilang. Tapi akhirnya iblis bisa curi. Karena kita ini bodoh, gak ngerti kehendak Tuhan. Ada seorang ibu yang WA kepada saya, dia bilang, "Bu, saya sebelum pandemi Bu, saya ini ke dokter syaraf Bu. Setiap bulan saya harus suntik, saya harus berobat ke dokter syaraf. Sampai akhirnya pandemi Bu, saya temukan channel Ibu, terutama Mesbah Doa, saya mulai ikuti Bu. Saya ikuti khotbah-khotbah Ibu, saya mulai mendengar firman. Saya mulai mengenal Yang Maha Kudus. Dan saya mulai mengerti tentang rencana Tuhan. Ketika Ibu menyampaikan perkatakan, dia mulai memperkatakan firman. Aku percaya syarafku normal. Dia mulai menjadi pelaku firman. Dia mulai memuji menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? 2 tahun masa pandemi dia tidak ke dokter. Dan dia disembuhkan. Dia bilang, "Ibu tahu sekarang saya tidak pernah suntik, saya gak pernah minum obat. Sekarang obat saya tuh mesbah doa. Obat saya tuh mesbah syukur. Setiap hari saya hanya bersyukur Bu. Tidak kambuh syaraf saya, tidak kambuh sakit saya. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Dan saya mau memberkati pelayanan Ibu. Uang yang 2 tahun harusnya saya beri ke dokter untuk bayar obat, saya mau transfer ke Ibu untuk menopang pelayanan Ibu." Saudara tahu, ratusan juta loh untuk berobat syaraf setiap bulan.
Tapi ketika dia mulai belajar hidup takut akan Tuhan, dia mulai mengenal Yang Maha Kudus dengan benar. Tuhan memberikan dia banyak pengertian, mulai dibukakan. Dia mulai memperkatakan firman. Ketika rohnya hidup, tubuhnya sembuh. Lalu dia bilang, ibu betapa bodohnya saya ya. Uang itu selama ini saya pakai buat terus beli obat. Saya ketergantungan. Saya bersyukur waktu saya mengenal Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus. Tuhan mulai membukakan banyak hal. Dan sekarang saya tidak pernah berobat lagi. Tuhan menyembuhkan saya. Saudara, itu hal yang sama Tuhan mau lakukan buat kita. Hari ini pertanyaannya, kita ini mau gak mengenal Tuhan dengan benar? Saya undang suami saya untuk bisa main mengiringi. Saudara, apakah hari ini saudara mau mengenal Tuhan dengan benar? Firman ini dengan jelas berkata, jangan bodoh tetapi usahakan supaya engkau mengenal kehendak Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan ayat 36. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sana? Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ayat ini berkata, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, sebab besar upah yang menantinya. Ada upah yang menanti orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan menjanjikan banyak hal besar atas hidup kita sehari ini. Janji-janji firman yang begitu luar biasa, dan itu harus kita peroleh. Tapi kenapa kita belum memperolehnya sekarang? Karena engkau belum mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Kita baru akan memperoleh janji-janji yang besar dan berharga itu setelah kamu melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Firman Allah. Kalau Tuhan berkata engkau harus hidup rukun bersama suami istri, lakukan itu. Suami istri bergandeng tangan, udah berhenti, jangan marah-marah, jangan berantem. Kalau Tuhan berkata engkau harus lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan berkata engkau harus hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosamu, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, film porno, keterikatan, lepaskan. Itu artinya engkau mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, barulah ayat ini berkata, kita layak untuk menerima janji-janji Tuhan yang berharga itu. Barulah kita layak untuk menerima semua yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari hari ini saudara, katakan, Tuhan, kami mau mengerti rencanamu di dalam hidup kami. Kami mau mengerti Tuhan. Buka cara pandang kami sesuai dengan firman Tuhan. Ayat ini berkata, jangan lepaskan percayamu dan pengharapanmu kepada Allah, sebab besar upah yang menantinya. Raih upah itu saudara. Raih kebahagiaan bagi rumah tanggamu. Raih berkat Tuhan bagi keluargamu. Tapi ini kuncinya, kita harus ngerti kehendak Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Datang pada Tuhan. Dan biar kita mau berkata kepada Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan.
Bahwa kami mengenal rencanamu lebih dari segalanya di dunia ini. Bahwa kami mengerti kehendak-mu lebih dari kehendak kami sendiri. Jangan biarkan kedagingan kita yang memimpin kita sehingga kita gak pernah ngerti kehendak Tuhan. Mari kita tanggalkan semua ego, kepintaran kita, dan kita berkata kepada Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama saudara, katakan. Dan ku